Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustadz, izin bertanya mengenai perlombaan yang biasa dibuat bersamaan momen Agustusan. Misalnya di suatu turnamen sepak bola seperti lingkup kecamatan. Kemudian setiap kantor desa dimintai uang iuran sebesar 2 juta dan uang iurannya untuk hadiah pemenang. Contoh lagi lomba jalan sehat atau sepeda santai, di mana setiap peserta beli kupon berhadiah, lalu diundi. Siapa yang keluar nama maka dapat hadiah dari iuran tersebut. Dan satu hukum lomba pemancingan. Apakah permainan tersebut termasuk judi? Dan gimana solusinya agar permainan tersebut dibolehkan? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sebelum kita menjawab, maka kita kasih gambaran dulu. Yang ditanyakan ini kan perlombaan yang di situ juga ada permainan. Lah di dalam Islam atau fikih Islam, perlombaan itu masuknya dalam bab musabaqah. Maka aturan umum musabaqah di dalam mazhab Syafi'i itu ada dua. Ada musabaqah pakai imbalan. Kemudian yang kedua, musabaqah yang tidak ada imbalan. Istilahnya dalam bahasa kasarnya, musabaqah yang di situ ada taruhan. Kemudian ada musabaqah yang tidak ada taruhan, tidak ada uangnya, tidak ada taruhannya di situ. Yang pertama, musabaqah yang di situ ada imbalan atau ada istilahnya taruhan, itu hanya diperbolehkan di dalam perlombaan-perlombaan yang arahnya mendukung jihad atau perjuangan. Saya ulangi, perlombaan yang memakai imbalan, ada taruhan di situ, itu hanya diperbolehkan di dalam perlombaan-perlombaan yang arahnya mendukung atau mengarah kepada jihad atau perjuangan. Dan di sini, jadi contohnya itu kayak lomba balapan kuda, balapan onta, ini disepakati. Termasuk juga disamakan menurut kaul Mu'tamad balapan keledai, bagol. Jadi karena kendaraan-kendaraan tersebut itu bisa digunakan untuk perang atau jihad fisabilillah. Lah begitu pula zaman sekarang, kendaraan-kendaraan perang zaman sekarang itu juga diperbolehkan, entah tank atau apa, pesawat tempur. Jadi perlombaan dengan pesawat tempur, dengan kapal perang, atau dengan kendaraan perang, lapis baja, tank atau semisalnya. Yang penting itu adalah memang kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk perang. Lah begitu pula termasuk perlombaan yang diperbolehkan
dengan imbalan atau taruhan, panahan, tombak, gitu kan. Kehebatan dalam memanah, lomba memanah, lomba tombak. Nah, kalau zaman sekarang adalah menembak. Nah, lomba menembak. Ini juga disebutkan itu di Hasyiah Al-Bajuri itu. Maka perlombaan-perlombaan yang di situ adalah balapan kuda, balapan unta, balapan keledai, balapan bagol, pokoknya itu peralatan-peralatan atau persenjataan-persenjataan yang bisa digunakan untuk perang. Yaitu boleh memakai iwat atau taruhan, dan yang jelas di sini ada aturannya supaya beda antara taruhan di dalam perlombaan Islam dengan judi. Nah, jadi di sini ada perbedaannya. Kalau judi itu kan semua peserta dia mengeluarkan uang. Setiap peserta harus mengeluarkan uang, dan tidak dibedakan di situ baik itu peralatan persenjataan yang bisa untuk perang ataupun permainan yang di luar konteksnya itu, di luar konteks jihad, peralatan untuk perjuangan. Yang penting pokoknya permainan di mana setiap orang keluar uang, nanti bisa menang, bisa kalah, spekulasi, gambling, maka itu adalah judi. Lah supaya beda antara taruhan judi dengan ini taruhan perlombaan yang dibolehkan di dalam Islam ini, maka ada aturan-aturannya. 1. Apa saja bentuk musabaqah bil iwad, musabaqah dengan ada taruhan di sini yang halal? 1. Ketika dua orang mengadakan lomba. Ini beberapa contoh. Maka yang memberikan uang hadiah cuma salah satu, yang satu enggak. Gini, kalau kamu bisa ngalahkan saya, kamu tak kasih uang sekian. Kalau saya bisa mengalahkan kamu, sudah, kamu enggak bayar apa-apa. Ini contoh yang boleh. Jadi yang membayar taruhan cuma satu orang. Contoh yang kedua, yaitu 3 orang, permainan 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, di mana setiap orang itu juga membayar iuran, setiap orang 1 juta. Maka nanti siapa yang menang diambilkan dari iuran itu. Entah itu yang dikasih hadiah cuma nomor 1 saja, atau mungkin nomor 1 dan nomor 2 dapat hadiah dari situ. Lah ini boleh dengan beberapa syarat. Nah, satu diantaranya harus ada muhallil. Muhallil itu contohnya yang lomba 3 orang, maka minimal 1 orang muhallil yang dia tidak membayar iuran, cuma 2 tok. Jadi kalau A, B, C, A dan C yang bayar, B tidak. Umpamanya 10 orang, ada 1 orang muhalil yang tidak bayar, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Itu dalam Takmilah Syarah Muhadzab yang 27 jilid itu dibahas di situ. Bahwa ketika peserta itu lebih dari 2, entah itu berapa 10, maka itu muhalil minimal 1 orang. Jadi di antara 10 peserta semuanya bayar iuran. Lah kemudian ada satu orang yang dia ini tidak bayar, atau 2 orang atau 3 orang itu boleh. Dengan syarat muhalil itu memang orang yang punya skill dan kemampuan untuk menang. Maksudnya imbang dengan yang lain. Bukan orang yang sekedar alah hempleng-gampeng, yang penting didatangkan peserta yang jelas dia tidak akan bisa bersaing dengan yang lain, itu tidak boleh. Jadi harus orang yang punya kemampuan dalam lomba itu dan bisa bersaing dengan yang lain. Lah itu syaratnya muhalil, dia tidak bayar dan bisa bersaing dengan yang lain. Maka disinilah bedanya musabaqah dengan ada taruhan, hukumnya halal karena ada muhalil yang bisa bersaing dengan yang lain.
Kalau tidak ada muhalil, jadi 3 orang semuanya bayar, 10 orang semuanya bayar iuran pendaftaran untuk lomba, dan nanti hadiah pertama kedua diambil dari situ, itu bukan bentuk perlombaan yang dibolehkan dalam Islam. Ini namanya judi, hukumnya itu haram. Nah, jadi hukumnya haram. Perlu diingat, ini tadi adalah yang boleh pakai iwat, saya garis bawahi hanya kendaraan-kendaraan binatang-binatang yang bisa untuk jihad, untuk perang, juga persenjataan-persenjataan yang bisa digunakan untuk jihad. Jadi ada satu surah yang pertama, kemudian ada surah yang kedua, pesertanya 3 atau lebih, ada muhalil tadi. Lah sekarang surah yang ketiga, yaitu apa? Bikin perlombaan, hadiahnya sama sekali tidak diambil daripada peserta. Dan ini tidak bisa direkayasa. Jadi umpamanya begini, saya jadi panitia, semua peserta itu saya suruh bayar sekian, uang saya ambil. Lah kemudian terus ini tidak ada muhalilnya, saya kasih hadiah tak ambilkan dari uang yang lain. Lah dia tetap bayar, nanti saya ambilkan dari uang yang lain, ya sama saja. Itu nggak ada bedanya. Jadi surah yang ketiga ini yang mau saya katakan boleh itu adalah apabila ini peserta tidak bayar sama sekali, kemudian hadiah ditanggung oleh seorang donatur. Jadi hadiah ditanggung oleh seorang donatur, dia yang punya duit, bikin perlombaan, pokoknya siapa yang menang hadiah sekian, hadiah kedua sekian, hadiah ketiga sekian. Jadi peserta sama sekali tidak keluar uang, ini boleh. Atau ditanggung oleh suatu iklan, kan gitu kan, ditanggung oleh sebuah produsen perusahaan. Jadi mereka yang iklan, mereka siap kasih hadiah. Ini juga boleh dengan syarat iklan itu iklan produk-produk barang yang halal, bukan iklan judi, bukan iklan pinjol, bukan iklan riba, bukan. Jadi ini boleh dengan syarat itu hadiah yang diberikan itu dari donatur atau iklan produksi produk-produk yang halal. Atau mungkin bisa juga itu si peserta suruh bayar, tapi betul-betul itu uang bukan untuk hadiah. Jadi uang betul-betul hanya untuk akomodasi selama lomba. Mungkin kan lomba itu selama 3 hari. Lah kemudian di situ perlu penginapan, perlu makan, minum dan semuanya. Jadi uang yang dikumpulkan dari peserta itu betul-betul memang untuk biaya akomodasi, sama sekali tidak ada lomba. Jadi panitia di situ menggelar perlombaan. Lah terus uang yang didapat dari peserta itu ya memang tidak sebesar nominalnya, itu ya memang sekedar untuk umpamanya orang tinggal 3 hari, kemudian makan 3 kali, ya mungkin cuma berapa ratus ribu gitulah. Sekedar untuk itu mungkin 200 ribu atau berapa. Jadi ya memang betul-betul untuk operasional dan akomodasi. Lah kemudian hadiah dari seorang donatur atau dari perusahaan-perusahaan yang punya produk-produk yang halal. Nah itu juga surah yang ketiga ini surah yang diperbolehkan. Terus sekarang menginjak macam yang kedua, yaitu perlombaan yang tidak ada iwat. Perlombaan yang tidak ada iwat, tidak ada imbalan sama sekali, ya sudah sekedar lomba. Maka ini diperbolehkan baik di dalam kendaraan-kendaraan, binatang-binatang atau alat-alat yang memang biasa perang ataupun dalam jenis yang lain. Maksudnya kegiatan permainan yang di situ tidak membawa alat untuk jihad. Walaupun sebetulnya ya ada furusiyahnya, tapi dalam kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i
itu tidak boleh ada iwat. Contoh yang disebutkan, mamanya itu lomba berenang, lomba lari, lomba jalan, lomba gulat. Jadi gulat, pencaksilat itu memang juga walaupun untuk furusiah, untuk jihad itu tidak boleh ada iwat. Nah, begitu pula lomba-lomba yang kebanyakan dibuat di bulan Agustus. Maka itu perlombaan-perlombaan yang sebetulnya sama sekali tidak ada mengarah kepada jihad. Ya, sekedar permainan belaka. Permainan belaka, entah itu tarik tambang, apalagi sepak bola, bola voli, itu sama sekali bukan lomba yang mengarah kepada jihad. Nah, yang begini nih, lomba yang semacam ini diperbolehkan, syaratnya tidak boleh ada uang iuran. Nggak boleh. Jadi makanya kayak orang itu buat tidak boleh ada iuran, tidak boleh ada iwat. Jadi pemberian hadiah yang diambil daripada peserta itu nggak boleh mutlak. Baik ada muhalil, tidak ada muhalil, nggak boleh. Jadi kalau mungkin ada sebagian orang itu memahami bahwa lomba-lomba Agustus itu boleh mengambil uang dari peserta, kemudian hadiah diambil dari situ, seranya ada muhalil yang seimbang, bisa bersaing dengan yang lain, tanpa membedakan ini babnya bab alat-alat untuk perang, kendaraan perang atau tidak. Ini saya kira beliau kurang teliti dalam masalah ini. Jadi saya ulangi, bahwasanya ketika bentuk permainan itu tidak memakai alat yang digunakan untuk perang, juga tidak memakai kendaraan yang media alat atau kendaraan yang biasa digunakan untuk perang, maka hanya boleh tanpa iwat, tidak boleh ada taruhan. Jadi hanya boleh tanpa iwat. Tidak boleh ada pembayaran yang digunakan hadiah, baik itu ada muhallil ataupun tidak ada muhallil. Ada peserta yang memang tidak bayar sekali ataupun tidak ada, tetap hukumnya tidak boleh. Jadi hanya satu surah yang boleh. Perlombaan itu peserta nggak boleh ditarik pembayaran iuran. Kemudian kalau seumpama ada hadiah dari pihak lain, dari pihak donatur, dari pihak pemerintah, atau dari pihak perusahaan yang dia ini iklan dengan syarat perusahaan itu perusahaan yang memproduksi barang-barang halal, maka di sini diperbolehkan. Jadi hadiah harus dari pihak ketiga, dari pihak bukan peserta. Saya ulangi, lomba-lomba yang tidak memakai media, kendaraan, binatang, atau senjata-senjata yang biasa untuk perang, maka perlombaan itu, baik itu main bola, baik jalan kaki, baik lari, baik berenang, lomba apa saja, itu hanya diperbolehkan apabila satu peserta semuanya tidak membayar iuran. Kemudian kalau seandainya ada hadiah dari pihak ketiga, dari donatur atau dari pemerintah atau dari perusahaan yang bikin iklan di situ, syaratnya perusahaan yang memproduksi barang-barang yang halal. Maka dari sinilah beberapa perlombaan jalan sehat, sepeda sehat. Terus apa yang sudah kita uraikan tadi itu adalah masail-masail yang kaitan dengan perlombaan itu sendiri. Jadi masalah taruhan, masalah iuran, itu yang kita fokuskan di dalam pembahasan yang ditafsir di atas. Kemudian juga di samping syarat yang telah kita sebutkan, maka ini ada syarat yang sifatnya ini umum. Ini tidak hanya kaitan dengan perlombaan atau musabaqah, ini umum, yaitu apa? Jenis perlombaan itu tidak ada unsur maksiatnya.
Jadi sekarang tuh macam-macam lomba, terkadang itu buka aurat wanita, buka aurat. Ini istilahnya terkadang campur laki-laki, perempuan, kan gitu kan. Nah, ini sebetulnya sifatnya umum. Sifatnya umum, tidak hanya kaitan dengan perlombaan, tapi di mana saja kalau memang itu mengandung maksiat, di mana saja kalau di situ memang bentuk lombanya itu bentuk lomba yang itu maksiat, ya tidak boleh gitu loh. Jadi wanita campur laki-laki, wanita buka aurat di depan laki-laki. Nah, ini kan sebetulnya konteks di luar masalah hadiah dan syarat-syarat lomba yang kita bahas. Tetapi ini satu perkara yang juga tidak bisa dipisahkan di situ. Makanya perlombaan-perlombaan itu di samping persyaratan-persyaratan yang sudah disebutkan di atas, maka ini tidak boleh ada maksiat. Nah, tidak boleh di situ ada maksiat yang memang maksiat itu disengaja melekat pada perlombaan tersebut. Nah, jadi ini syarat tambahan. Ada kupon, setiap kupon suruh bayar. Nah, kemudian hadiahnya diambil dari kupon itu. Kalau dia ini beli kupon, satu kupon 5.000. Kalau dia ini beli 10 kupon ya 50.000. Kemudian diundi. Nah, kemudian diundi. Lah, hasil undian siapa yang menang dapat hadiah. Pemenang pertama, kedua, ketiga. Ini semua adalah praktek qimar, praktek maisir, praktek judi yang diharamkan. Begitu pula ini, kalau kita ini membuat lomba-lomba di bulan Agustus, itu hadiahnya jangan diambil daripada iuran-iuran yang diambil dari masyarakat gitu loh. Karena apa? Itu masyarakat juga ikut lomba. Lah kemudian terus hadiahnya diambil daripada iuran di situ. Ini juga satu praktek yang tidak dibenarkan. Jelas ini praktek yang tidak dibenarkan. Karena kebanyakan lomba-lomba yang dibuat di acara Agustusan itu bukan perlombaan yang memakai media untuk jihad di dalam Islam atau perjuangan jihad di dalam Islam. Kemudian dari penjelasan ini juga termasuk pertanyaan kedua, yaitu masalah pemancingan itu bagaimana? Masalah pemancingan, akad pemancingan. Ini info-info yang kita tanya daripada orang-orang yang pernah masuk ke pemancingan ini macam-macam metodenya. Jadi kalau metodenya itu yang kebanyakan mereka pakai, kita datang ke pemancingan, itu ada begini, kita beli ikan. Maunya ada 30 peserta, maka setiap orang beli 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Kemudian terus dimasukkan ke kolam apa yang mereka beli untuk menunjukkan kepada para peserta bahwa betul-betul ikan itu ada. Maka mereka akadnya beli ikan. Beli ikan 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Kemudian dimasukkan ke kolam, dimancing bersama, siapa yang dapat itulah miliknya. Umpamanya begitu. Lah ini juga sama hukumnya. Ini termasuk maisir, qimar, perjudian yang diharamkan. Lah ada enggak solusi supaya itu jadi boleh? Jadi yang boleh begini. Ini ikut salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, pemancingan itu. Pemancingan itu supaya tidak terjadi perjudian, akadnya sewa. Jadi pihak umpamanya setiap orang boleh mancing umpamanya terserah sehari pagi sampai sore atau sore sampai pagi hari, isya sampai subuh begitu. Jadi dibatasi waktu, Anda masuk sini maka Anda bayar tiket sewa. Nah, Anda bayar tiket sewa. Jadi per orang umpamanya itu 50.000 atau per orang 100.000 terserah. Kemudian fasilitas yang didapat adalah 1 cangkir kopi umpamanya begitu, ibahah. Dan nanti siapa saja yang mancing, maka ikan menjadi milik dia. Lah untuk meyakinkan bahwa di kolam itu ada ikannya, maka ketika peserta itu datang, mereka telah menyewa tempat itu, manfaat daripada pemancingan.
Lah kemudian dimasukkan ikan, ikan itu milik pemilik kolam. Maka siapa yang mendapat halal bagi dia itu ibahah. Jadi akad ibahah maksudnya dihalalkan oleh pihak pemilik pemancingan bagi dia. Jadi akadnya itu akad sewa, akad ijarah kayak masuk wisata begitu. Lah siapa yang dapat ikan itu halal menjadi miliknya. Nah ini ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Gitu. Pendapat Imam Subeki itu. Diperbolehkan. Jadi maka akadnya harus dirubah menjadi akad ijarah. Ijarah tempat mancing. Siapa dapat ikan silahkan diambil. Jadi tidak boleh itu kayak perjudian membeli ikan. Ikan menjadi miliknya peserta. Mari kita masukkan ke kolam, kita pancing bersama-sama. Lah itu tidak diperbolehkan. Jadi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.